Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan segala nikmat yang kita peroleh hari ini, termasuk tidak mengajar ya Pak Ibu. Itu adalah sebuah nikmat yang ya tidak kita minta tapi diberi. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapat pada saat saya di Wonosobo 3 hari diseminasi KKA. KKA nanti kegiatannya sederhana. Yang pertama, saya izin memulainya dengan KA terlebih dahulu karena itu yang saya kira lebih akrab dengan kita selama ini, karena kita sudah terbiasa dengan ChatGPT, kemudian Gemini, kemudian Meta AI, yang itu adalah salah 3 dari contoh kecerdasan artifisial atau AI gitu. Di klik di kanan ya, ini beberapa gitu. Kemudian saya minta tolong Bu Fitri yang pandai sekali membuat ketua IT ya fitnah-fitnah ini ya kan karena wajah saya kok jadi putih bersih glowing begitu. Nah, ini salah satu contoh dari KA. Demikian, kanan Bu. Nah, itu juga saya sempat berfoto dengan Mas Ganteng itu juga di sana. Di mana Bu? Saya juga tidak tahu, itu semua adalah fitnah tentu saja. Kalau sebetulnya sekarang memang zamannya fitnah. Nah, oh iya, suaranya belum bunyi. Aku namanya Bambang. Soalnya papa aku gak mau kerja om, malah main slot terus. Papa aku namanya Wawan. Jangan main selot Pak. Mama aku namanya Intan. Gak apa-apa. Dek, berondong itu yang dibuat dari jagung ya. Kenapa udah cari uang? Aku disuruh mama aku kan, mama aku namanya Erna. Oh, nanti ada Bu Titi nanti. Soalnya mama aku banyak utang kak, mama aku namanya Tiwi. Wow, ibu yang sudah finansial freedom ini diminta menyangka katanya kecerdasan artifisial yang digunakan hanya untuk menghibur lah saya kira ya. Jadi hanya untuk lucu-lucuan. Jadi salah satu ya video. Kalau katakanlah tadi yang wajah saya kemudian diganti sedang apa dan sebagainya, itu jelas bisa sekali zaman sekali dilakukan. Sekarang itu bisa sekali dilakukan. Misalnya melihat tiba-tiba ada siswa kita sedang melakukan hal buruk bentuknya video, itu tetap kita harus memastikan dulu apakah memang hanya wajahnya atau memang seluruhnya adalah dia. Karena sekarang memang sudah mulai zaman penuh dengan fitnah ini ya Bu, Bapak Ibu begitu. Kecerdasan artifisial ini dalam pembelajaran kita sebagai guru, kita sudah banyak sekali dapat informasi, kemudian belajar guru setiap hari Sabtu ini banyak sekali. Salah satunya kita gunakan ChatGPT untuk membuat RPP, kemudian mencari informasi. Kita butuh macam-macam lah. Kita tadi itu yang dilakukan adalah belajar membuat prompt namanya Bapak Ibu. Prompt itu adalah kalimat yang kita ketikkan untuk kita kirim kepada si KA ini, ChatGPT ini. Jadi namanya prompt. Dan saya belajar dari Bu Fitri bahwa ternyata sekarang ini prompt itu bukan dijual ya, tersedia bebas ya Bu Fitri ya. Tersedia bebas, kita itu bisa cari ngetik prompt untuk membuat gambar yang begini begitu. Itu nanti di Google ada, jadi kita tinggal copy kemudian paste di ChatGPT, kirim. Nah itu nanti akan jadi anak itu menggunakan KA dengan bijaksana. Jadi tidak seluruh jawaban dari KA itu dianggap benar. Nah, itu kemarin ditekankan di sana namanya etika menggunakan KA, bahwa Bapak Ibu guru punya tanggung jawab untuk memastikan siswanya menggunakan KA tetapi dengan bijaksana.
Jadi tidak seluruh yang dikatakan KA ketika itu sebaiknya anak-anak memang harus dikenalkan dengan KA, diberi tugas agar diselesaikan dengan KA begitu, bukan dilarang. Jadi agar dia terbiasa pakai KA tetapi bijaksana begitu. Kalau dari sana kemarin ya, untuk di Solafta ya tentu kita punya kebijakan masing-masing, tetapi ya mari kita pelan-pelan barangkali nanti bisa melakukan yang kemarin disampaikan di pelatihan saya itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya bicara 1 menit saja sudah membosankan ya dari materi sana kemarin. Tulisannya banyak banget begitu Bapak Ibu. Ilustrasi realistik seorang guru SD perempuan sedang mengajar di halaman sekolah. Dikelilingi 10 murid SD yang duduk melingkar di atas rumput. Suasana cerah dan penuh warna, latar belakang sekolah sederhana dengan pohon rindang. Guru sedang memegang tanaman hidup di pot kecil sambil menjelaskan materi tentang tumbuhan. Anak-anak memperhatikan dengan antusias, ada yang memegang buku catatan, ada yang mengangkat tangan untuk bertanya. Gaya ilustrasi cerah, ramah, dan edukatif. Nah itu copy, paste ke ChatGPT, nanti begitu di enter, ChatGPT akan mengeluarkan gambar itu. KA itu gambarnya agak aneh. Misalnya saya pernah menyuruh buat foto saya itu nggak ada mirip-miripnya sama sekali karena dia mungkin tidak paham maksud saya begitu. Itu kelemahannya. Yang kedua, kalau kita pakai ChatGPT gratisan itu ada batas maksimalnya. Berapa ya begitu? 5 kayak 5, ya sekitar 5. Jadi kalau 1 hari kita sudah minta dia membuat gambar 5, nanti dia bilang sorry udah gitu, nyuruh kita bayar yang udah ke Gemini Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan gratisan sebanyak-banyaknya demikian. Lanjut Bu, ini ada beberapa contoh. Ini juga, itu promnya, prom ya namanya ini promnya, langsung keluar gambar ini, gitu. Lanjut Bu, ini contoh-contoh aja. Ini promnya, kemudian contohnya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan materi kita. Misalnya materi saya sistem persamaan linier 2 variabel, gitu. Buatkan gambar yang isinya ringkasan tentang SPLDV, gitu misalnya. Lalu tulisin kita maunya apa, udah tulis aja lah. Nanti kalau dia ngasih gambarnya salah, lalu kita balas lagi. Yang ini dibeginikan, yang itu dibeginikan. Tentang kecerdasan artifisial. Jadi memang ya hanya begitu saja. Kalau yang panjang adalah bagaimana kita mengembangkan semua itu, menggunakannya untuk kelas kita, untuk kepentingan kita, yang memudahkan kita. Sebenarnya begitu. Kemudian kita masuk ke coding ya Bapak Ibu, kecerdasan artifisialnya saya kira sudah cukup. Kemudian coding, nah ini kita kan ada game Scratch gitu. Saya ingat, nah itu adalah coding yang internet. Jadi coding itu bisa dilakukan dengan internet, bisa plugged itu plug itu dengan perangkat. Jadi misalnya pakai HP, pakai laptop, pakai alat-alat tetapi tanpa internet. Kemudian yang ketiga adalah unplug, tanpa internet, tanpa alat, badan aja gitu. Itu bisa. Nah, yang ingin saya sampaikan atau kita berbagi hari ini lebih yang ketiga. Karena untuk yang internet dan plug itu suhunya ada di sini. Kita akan lebih banyak ke contoh-contoh yang unplug. Membacanya unplug terus ya. Itu tanpa alat dan tanpa internet. Jadi hanya badan kita aja atau paling nggak hanya alat tulis dan kertas. Ke kanan Bu. Nah, monggo Bapak Ibu sudah dapat kertas. Ini adalah salah satu contoh kegiatan coding dengan ukuran yang cukup besar. Tidak usah saya contoh ya Bapak Ibu. Saya ada curiga. Oval, renjol. Sudah. Good. Nah betul. Gambarlah. Karo nyanyi. Lingkaran kecil. Cilik temen. Cilik jenenge apa? I. Matanya gede banget. Ini salah satu juga memicu berpikir kritis ya Bapak Ibu. Anak-anak ini saya bahasnya. Kita masuk sudah lolos semuanya. Tolong dibeginikan demi konten ya Bapak Ibu. Punya Inul. Gambar pis. Urung rampung aku. Jadi kuncinya itu seperti itu. Yang kita lakukan tadi
Mohon maaf, ini saya nyoplik dari sana, tulisannya cilik-cilik. Kalau saya yang bikin tulisan gede-gede, seperti orangnya. Nomor 1, dekomposisi. Jadi diharapkan anak-anak yang belajar KKA ini, pemerintah mengharapkan agar mereka itu terbiasa kalau ada masalah yang besar, mereka akan memecahkannya satu persatu. Memecahkannya menjadi kecil-kecil. 4, pemanfaatan dan pengembangan. 5, algoritma dan pemrograman. 6, analisis data. Nah Bapak Ibu, yang ingin saya berbagi hari ini adalah ini konsep dasar codingnya. Begini Bapak Ibu, besok kalau suatu saat kita akan ketemu dengan mongso, di mana kita harus membuat RPM. Akhirnya kan begitu ya kita ini. Membuat RPM yang di situ ada coding, melakukan coding yang unplug tadi, begitu. Nah, coding yang unplug itu bagaimana? Yang penting memuat salah satu dari ini, Bapak Ibu. Yang penting memuat salah satu dari ini. Nanti di pertemuan ini kita akan coba yang urutan dan kondisi. Saya yakin nanti pada saat dicoba itu Bapak Ibu semua tidak asing dengan kegiatan ini gitu. Kita semua sudah pernah melakukannya, hanya dulu tidak ngeh kalau itu adalah sebuah cara berpikir coding untuk komputer. Sesuai konteks merupakan salah satu prinsip dasar coding. Begitu. Mau ada relawan, kita coba bagaimana pembelajaran yang menggunakan coding di prinsip mengurutkan. Nanti saya kira bisa digunakan untuk semua maba Bapak Ibu. Tapi ini matematika dulu. Oke. Monggo relawan 2 kelompok balapan ya, karena ya kan lebih asik kalau ada balapannya nih Bapak Ibu. Balapan 1 kelompoknya 6. Harus adil. Nah, oke, monggo, mau di ngobrol dulu monggo. Nanti lewatnya 1 kali. Nanti saya bilang bertukar. Yang urut lebih dulu. Sudah, go. Bertukar 1 kali toh. Ini 1 aja Ibu, tidak boleh 2 orang. Itu tidak boleh 2 orang. Mohon maaf, tadi yang bertukar sudah Bu Amel. Ya. Sebenarnya adalah melihat sebelahnya. Saya sama dia harusnya duluan siapa? Kalau duluan saya berarti saya geser. Kalau duluan dia geser begitu lah. Ya monggo ya. Bertukar. 1 bunga fokus Bu. Nanti setelah ini dapat minum Bu. Bertukar. Bertukar. Aku udah terima. Bertukar. Kene bro, ayo. Bertukar. 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 Oke. Permainan kedua. Monggo, yang belum main harus main, yuk ditambahin. Kalau ini semua ikut aja bagaimana? Ya. Oke. Begitu dari sini 1, 2 sampai ini tapi nek ini sane rong kelompok nek terus. Yang sebelah sini. Ya. Sana ngambur. Agak ke sini. Enggak apa-apa, sini. Yo. Nanti oke. Monggo. Nanti Mbak meja dorong meja ya ora apa-apa. Sini loh, sama ini wae. 1, 2, 3. Tek. Yang benar adalah salah. Kalau salah melangkahnya kemana? Siapa yang kanan? Siap? Monggo 1, 2, 3 Bu Tati. 1, 2, 3.
kerja. Assalamualaikum warahmatullahi